Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadratal muktaramin, dumateng para bapak, para ibu, hadirin jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saderenge pengaosan dipun milai, monggo kula panjenengan sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten amargi limpahan rahmat lan nikmatipun Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula sapanjenengan sedaya. Baik niku rahmat lan nikmat ingkang arupi kesehatan, rahmat lan nikmat ingkang arupi kesempatan, langkung-langkung rahmat lan nikmat ingkang arupi iman lan keikhlasan. Sehingga ngantos enjing menika kula sapanjenengan sedaya tasih saged bermuajahah, tasih saged kumpul bersama dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah mangke dilanjutaken kali kajian kitab Sirah Nabawiyah ingkang diaso insya Allah Ustadz Muhammad Lutfi. Mugi-mugi mawon sedaya aktivitas kula saha panjenengan sedaya mulai bangun tidur ngantos sakmenika dicatat dening Allah dados amalan kang sae lan mugi-mugi dibales dening Allah kalian kesaenan ingkang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat kalian salam mugi-mugi tetap dipunjurahkan dening Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, dumateng para sahabat-sahabatipun lan dumateng para penderek-penderekipun, insyaallah termasuk kula saha panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah salat subuh ingkang dipun rahmati Allah. Kados biasane injing menika wektalipun kajian kitab Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan diasuh oleh terhormat Bapak Ustadz Muhammad Lutfi. Supados acara menika dados acara ingkang barokah saged beta manfaat. Monggo acara menika kita awali sareng-sareng kalian waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Ustadz Muhammad Lutfi, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat nggih Bapak Ibu nggih? Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita semuanya diparingi sehat oleh Gusti Allah. Pak Bambang hari ini sepertinya kurang sehat. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Ya, dan mudah-mudahan kita semua yang mungkin hari ini ada ujian dari Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa menjalani ujian dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia,
Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan cerita tentang sebuah kaum yang dikutuk oleh Allah. Kaum ini mungkin orangnya tidak ada, tapi bukti sejarahnya itu masih ada. Oleh Allah sengaja dibiarkan tetap ada agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengambil hikmah bahwa dahulu ada beberapa kaum yang sebenarnya oleh Allah sudah diberikan rahmat, diberikan karunia, bahkan melebihi kaum-kaum yang lain di zaman itu, tapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan tidak hanya tidak bersyukur Bapak Ibu, biasanya kaum-kaum yang seperti ini karena melampaui batas. Saya ulangi, melampaui batas. Jadi sudah di luar kelaziman, di luar kepatutan. Jadi kalau hanya sekedar melakukan kesalahan dan itu mungkin masih mungkin sering kita dengar, mungkin biasa kita dengar, ini satu kaum yang memang sudah melampaui batas. Kalau cukup waktunya saya sampaikan ada 3 kaum yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang pertama ini. Yang pertama ada namanya Al-Hijr. Sekarang Pak, tempat ini dulu tempat ini oleh Nabi itu dilarang dilewati Pak. Bahkan Nabi itu di hadisnya mengatakan janganlah kamu melintasi satu kawasan yang penduduknya itu dihukum oleh Allah. Karena boleh jadi apa yang Allah timpakan kepada mereka juga akan menimpa kalian. Al-Hijr ini berasal dari kata batu Pak. Hijr itu kan batu. Jadi penduduk ini dikarunia oleh Allah tebing-tebing, dan dia itu dikarunia oleh Allah ilmu arsitektur, memahat yang luar biasa, dan itu sampai sekarang ada Pak. Ya, kaum yang tinggal di situ adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu oleh Allah dikaruniai ilmu yang luar biasa sehingga tebing-tebing yang tadinya mungkin tidak bisa ditinggali itu dipahat sampai menjadi sebuah istana-istana kecil, dipahat sampai menjadi tempat ibadah, bahkan jadi tempat makam, ya, jadi kuburan yang begitu indahnya. Itu hadirin sekalian, sekarang tempat ini biasa disebut dengan Al-Ula. Nah ini orang-orang kaya itu Pak, ya kalau umroh itu city tournya ke Al-Ula ini Pak. Al-Ula itu April kemarin, Bapak bisa bayangkan April kemarin pemerintah setempat itu menghadirkan konser terbuka di tempat ini. Menghadirkan DJ Pak. Napa DJ nih Pak? Ini Mas Aldi mesti roy sing anu ae sing napa Pak DJ niku Pak? Wah iya betul. Napa Pak? Disjoki yang cirit-cirit ngoten nggih. Lah niki napa nih Pak? Sing dipelirit-pelirit niku napa niku? Aku pura-pura gak roy napa Pak niki Pak? Dengan pakaian yang sangat tidak layak di sebuah negeri Islam. Padahal dulu hadirin sekalian, Rasulullah itu pernah melewati Al-Ula. Pernah melewati Al-Ula itu ketika Rasul menuju ke Tabuk. Tabuk itu 682 km utara Madinah. Nah, sedangkan Al-Ula ini jaraknya itu 450 km utara Madinah. Jadi dilewati Pak. Nah, ketika Rasul melewati Al-Ula ini, Rasul berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu berhenti di tempat ini. Walaupun hanya sekedar makan, sekedar minum. Ya. Nah, di Al-Ula itu Pak, dulu diutus seorang nabi bernama Saleh.
Makanya biasa disebut dengan Madain Saleh. Madain Saleh itu ya sama seperti Madinatur Rasul, kotanya Rasul. Madinah itu kota. Ya, Madain Saleh itu kotanya Nabi Saleh. Penduduknya makmur hadirin sekalian, tapi mereka masih menyembah berhala. Lalu oleh Allah diutuslah Nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Lah ini yang akhirnya mereka itu tidak percaya. Ya, diutus Nabi dari kalangan mereka sendiri. Kalau Nabi itu datang dari luar, Pak, lalu berdakwah itu masih orang itu mungkin masih mudah menerima. Oh, ada tamu, oh ada orang luar, ada kiai datang. Ini orang itu tinggal di situ, nun sepa nggih, hidupnya bersama-sama di situ. Ibaratnya nek main nekeran ya bareng, layangan ya bareng, ya angon wedus ya bareng. Kok tiba-tiba orang ini mengaku sebagai nabi lah? Rasul Muhammad kan begitu, Pak. Nabi Muhammad itu kan begitu. Ya, hanya karena Muhammad ini mulai kecil memang akhlaknya dikagumi, akhlaknya memang betul-betul dipercaya, sehingga ketika Rasul mengaku sebagai nabi, sebagian orang percaya karena sejak kecil tidak pernah berdusta. Nah, Nabi Soleh pun juga begitu, mengaku sebagai nabi, sehingga apa? Nabi Soleh itu tidak dipercaya. Akhirnya Allah berikan mukjizat agar nabi itu dipercaya. Mukjizat ini apa, Pak? Nggih, mukjizat Nabi Soleh ini kenapa? Onta yang keluar dari batu, onta yang keluar dari batu. Nah, wong pancen wis gak seneng setelah muncul onta dari batu, apa kata mereka? Oh, ini sihir ini. Ya, ini mukjizat. Perhatikan baik-baik hadirin sekalian. Mukjizat itu, Pak, datangnya itu hanya sekali, Pak. Nah, ketika Nabi Soleh itu diutus, lalu dihadirkan unta. Unta itu, Pak, unta betina yang saking sehatnya, nun sewu, perahan susunya itu, Pak, bisa menghidupi negeri kota Madain Saleh itu, Pak. Jadi mereka itu asalkan mereka mau sabar, mau antri, ya, mereka itu akan cukup dengan susu yang dihasilkan dari perahan unta betina itu. Tapi unta ini, Pak, punya kebiasaan minumnya tuh banyak. Lah kan memang kelebihan unta itu dua, Pak. Kelebihan unta itu dua. Yang pertama, unta itu mampu mencium bau air dari jarak 3 kilo lebih. Itu unta masih mampu mencium bau air. Makanya ketika Rasul hijrah, Rasul naik unta, Rasul disuruh berhenti oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Ya Rasulullah, berhenti di sini. Rasul berhenti di sini. Apa kata Rasulullah? Aku serahkan kemana unta ini berhenti. Ternyata berhenti di tempat yang paling makmur karena ada airnya. Yang kedua, Pak, unta ini punya kelopak mata itu double, rangkap. Jadi walaupun badai pasir seperti apapun, jenengan pernah melihat unta pakai kacamata riben? Enggak, pernah lihat pakai helm teropong enggak? Karena apa? Kelopak mata itu double, Pak. Sehingga walaupun badai pasir dia masih bisa berjalan. Itulah kelebihan unta. Nah, karena minumnya banyak hadirin sekalian, masyarakat Madain Saleh terutama yang hidupnya dari perkebunan, pertanian itu mulai terganggu, Pak. Sehingga oleh Nabi Soleh itu dijadwal. Sehari ini unta itu minum, sehari berikutnya masyarakat mengambil air untuk perkebunan dan pertanian. Nah, mereka merasa terganggu dengan unta itu. Akhirnya mereka merencanakan pembunuhan, dibunuh. Unta yang mukjizat itu, Pak, dibunuh, Pak. Sampai Nabi Soleh ini sedih. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Padahal dalam di Al-Quran itu dikatakan Allah memberikan unta itu, biarkan mereka tuh hidup di antara kalian. Jadi unta itu berbaur, Pak, hidup bersama dengan masyarakat. Dan jangan diganggu dengan bentuk gangguan seperti apapun. Tapi mereka hanya membunuh. Sehingga akhirnya Nabi Soleh mengingatkan, dalam waktu 3 hari, kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Malah ditantang, Pak. Seperti apa azabnya? Ayo sudah silakan turunkan kalau kamu betul-betul seorang nabi. Hari ketiga mereka bangun dari tidurnya, kulitnya itu menjadi kuning, Pak. Kuning-kuning tidak normal itu, Pak. Hari kedua berikutnya mereka tuh kulitnya semakin matang, jadi merah. Dan hari berikutnya itu jadi hitam. Mereka terlambat sudah bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah jungkir balikkan.
Allah berikan gempa bumi, Allah hadirkan petir, Allah hadirkan angin yang akhirnya membuat tubuh mereka itu membusuk. Masyarakatnya tidak ada. Saya ulangi, masyarakatnya tidak ada. Tapi yang namanya tebing-tebing pahatan ini sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang kita ngaji nih, Pak, masih ada. Allah hadirkan itu sebagai cerita di antara kita semuanya. Nah, sekarang Pak, pemerintah di sana ya itu justru malah menghadirkan wisatawan berkunjung ke situ. Padahal dulu Rasul itu melarang sahabatnya melintas. Kalau kamu lewat, percepat. Rasul itu pernah melewati Madain Saleh, dipercepat jalannya Rasul, terus ditutup oleh selendangnya, dan Rasul itu berusaha seakan-akan ingin menangis. Karena apa? Prihatin dengan cerita tentang Madain Saleh itu. Nah, sekarang di sana. Yang kedua, hadirin sekalian, negeri Sodom. Ini pun diabadikan oleh Al-Quran. Ya, dan sampai sekarang negeri ini ada, Pak. Walaupun memang wujudnya itu tidak seperti dulu, hadirin sekalian. Di perpustakaan Yordania itu diyakini bahwa negeri Sodom, negerinya Nabi Lut itu, Pak, ada di bawah Laut Mati. Saya ulangi, ada di bawah Laut Mati. Di surah Hud, surah yang ke-11 ayat 77 sampai 83 itu diceritakan tentang negeri Sodom itu. Apa kata Al-Qur'an? Yang aku tinggikan, saya ulangi Bang, yang aku tinggikan, aku tenggelamkan, aku rendahkan. Jadi yang tadinya berupa bukit itu oleh Allah ditenggelamkan ke bawah. Setelah berbentuk cekungan, Allah hadirkan air yang sulit untuk ditinggali. Mengapa sulit ditinggali? Karena kadar garamnya itu di atas normal. Ya, laut yang kita kenal, Pak, seperti Selat Madura, mungkin Selat Bali, itu kadar garamnya itu, Pak, osmotiknya itu 3-4%. Kalau 3-4% itu, Pak, kalau ada minuman 100 mili, ya 97 milihnya itu air, 3 milihnya itu garam. Itu namanya larutan 3%. Lah, di Laut Mati itu, Pak, kadar garamnya 30-40%. 30-40%. Jadi kalau ada larutan 100 mili, 60 milihnya itu air, 40 milihnya itu garam. Jadi nun saya sedikit ini agak ilmiah sedikit biar agak keren sedikit, Pak, ya. Ada namanya osmosis. Osmosis itu perpindahan larutan dari yang encer ke yang kental. Air yang kita minum, Pak, ya, air yang kita minum itu jauh lebih encer dari tubuh kita. Tubuh kita ini 1%, kadar garamnya 1%. Air yang kita minum itu mungkin hanya 0,1%. Jadi ketika air itu diminum masuk ke saluran pencernaan, maka air itu, Pak, yang diserap oleh tubuh kita. Air yang masuk itu karena lebih encer dari tubuh kita, itu yang diserap oleh tubuh kita. Tapi kalau air laut jenengan minum, Pak, air laut itu 3%, maka yang diserap bukan air lautnya, tapi air laut itu yang menyerap cairan dari tubuh kita. Sampai dicapai nanti isotonis, kepekatannya sama. Itu yang menyebabkan pepatah mengatakan seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Jadi dalam kondisi apapun, nun saya, Pak, mungkin kita ini ada musibah, maaf ya, mungkin terapung-apung di lautan, sak ngelak-ngelai, jangan coba-coba minum air laut. Karena semakin diminum semakin haus. Bermohon kepada Allah, siapa tahu ada teh pucuk ngapung, Pak, jalan. Ya, wah, wes teh pucuk adem pisan. Waduh. Ya, ini hadirin sekalian. Nah, masyarakat yang namanya negeri Sodom itu, Pak, tempatnya berada di antara Yordania dan Palestina. Ya Laut Mati itu, Pak. Di bawahnya itu negeri Sodom yang dulu ditinggali oleh kaum Sodom itu. Nah, hadirin sekalian, ngapunten. Ya, masyarakat di Sodom ini, masyarakatnya itu makmur. Diceritakan di Al-Quran itu, Pak, penuh dengan taman dan kebun-kebun. Mengapa kok taman dan kebun-kebun itu dijadikan sebagai bentuk kemakmuran? Karena mereka jarang, Pak, menemukan taman. Makanya di Al-Quran dikatakan surga itu mengalir mengalir sungai-sungai di bawahnya. Karena apa? Turunnya di Mekah.
Turunnya di Mekah, mana ada sungai di Mekah, mana ada air terjun di Mekah. Sehingga ketika surga itu oleh Allah diilustrasikan, divisualisasikan seperti sesuatu yang indah, maka Allah ceritakan seperti mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi orang Mekah tuh, wah, seperti apa sungai itu? Seperti apa air terjun itu? Lha nek critane nang banyu urip ya sungai gak kurang-kurang sampai amber-amber. Ya. Tapi kalau di Mekah begitu air turun diceritakan sehingga orang itu indah luar biasa. Nah, negeri Sodom itu penuh dengan taman dan kebun-kebun. Ngapunten Pak, masyarakatnya itu suka laki dengan laki. Ini yang dikatakan kaum yang melampaui batas. Dan diceritakan di Al-Quran, ya ini adalah sejarah pertama. Ya, sampai Nabi Lut itu dikatakan, ya mengapa umatmu melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Berarti sodomi itu terjadi pertama kali di negerinya Nabi Lut. Diutus Nabi, ya Nabi Lut keponakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memberikan tauhid yang benar, tapi mereka tidak mau. Nun sewu Pak. Mohon maaf, mohon izin Pak Dokter. Saya pernah menemukan cerita tentang sodomi. Bapak Ibu, mohon maaf, ini cerita ilmiah. Sodomi itu hubungan laki dengan laki. Yang satu berperan sebagai seorang laki-laki menggunakan penisnya, menggunakan alat kemaluannya. Yang satu berperan sebagai perempuan itu menggunakan duburnya. Menggunakan duburnya Pak, menggunakan anusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan cerita ini. Di Al-Quran itu Allah sampaikan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari yang ditumbuhkan bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang tidak mereka ketahui. Jadi kalau ada cerita bahwa di luar angkasa itu Pak berpasang-pasangan, kita harus percaya. Walaupun ilmu pengetahuan belum sampai menjangkau ke sana, tapi Al-Quran sudah mengatakan dimanapun Allah hadirkan semuanya berpasang-pasangan. Termasuk mengapa lalat yang mengapung di minuman itu dicelupkan sekalian, karena mereka itu berpasang-pasangan. Lalat itu kalau terbang, sayap yang satu membawa penyakitnya, yang satu membawa penawarnya. Untuk meyakinkan bahwa penawar dan penyakit ada dalam satu minuman, dicelupkan sekalian. Nah hadirin sekalian, saya pernah membaca cairan sperma, saya ulangi, cairan sperma yang ada pada laki-laki itu tidak hanya mengandung sel-sel sperma Pak, tapi juga mengandung toksin. Apa toksin Bapak Ibu? Racun, makanya ada istilah detox dan sebagainya ya. Toksin yang apabila toksin ini masuk ke peredaran darah, saya ulangi, masuk ke peredaran darah, maka dia akan bergerak sampai nanti ada di limfosit. Limfosit itu ada di bawah cerebrum. Cerebrum itu otak besar. Ini markasnya antibodi, markasnya tentaranya tubuh. Kalau sampai dia menguasai limfosit, maka orang itu hanya tinggal tubuhnya, tapi tidak punya pertahanan sama sekali. Dan hebatnya hadirin sekalian, toksin yang ada pada cairan sperma itu tidak ada penawarnya Pak, kecuali cairan yang ada di liang senggama perempuan. Cairan yang ada di vagina perempuan, apakah dengan kadar asamnya, apakah dengan pH-nya, maka cairan itu bisa ternetralisir. Sehingga artinya apa? Kalau cairan ini jatuh di tempat yang Allah kodratkan, yang Allah pasangkan, tidak ada masalah Pak. Itu yang pertama, Bapak simpen pertama kali. Yang kedua hadirin sekalian, hubungan suami istri itu sebelum mengeluarkan mani Pak. Ya, iki cerita iki rodoan iki. Rodok dewasa ya. Ya. Bu nun sewu nggih. Suami istri itu berhubungan sebelum mengeluarkan mani, Allah hadirkan namanya kelenjar yang biasa kita sebut dengan madi. Madi itu Pak bening. Kalau sperma itu kan keruh. Madi itu bening. Kalau madi itu keluar mengenai pakaian, pakaiannya najis.
Paham nggih? Najis, tapi orang yang keluar madi itu tidak perlu mandi junub. Cukuplah hadas kecil, cukuplah berwudu, asalkan pakaian tadi tidak dilanjutkan untuk sholat, tidak ada masalah. Ya, madi itu Pak bisa keluar, memang umum yang kita kenal itu karena rangsangan. Tapi orang kaget bisa keluar madi, Pak. Orang kedinginan bisa keluar madi. Madi itu oleh Allah dihadirkan, mohon maaf, sebagai pelumas. Ya, sebagai pengaman ketika terjadi gerakan mekanis tidak lecet, Pak. Dan itu hanya ada di alat kelamin tadi itu, Pak. Lah, dubur itu tidak ada madi. Karena dubur itu tidak diciptakan untuk itu. Sehingga ketika terjadi gerakan mekanis, mohon maaf Pak, terjadi lecet. Lecet itu artinya apa? Ada pembukaan pembuluh darah mikro. Ketika pembuluh darah mikro terbuka, sperma dipancarkan, maka mulailah masuk di situ. Paham Pak nggih? Besok saya kasih soal-soal pilihan ganda Bang nggih. Nah, ketika terjadi pembukaan pembuluh darah mikro, sperma terpancar di situ, orang-orang sudumi itu Pak, maka masuklah. Sekarang tinggal masa inkubasi. Masa inkubasi itu Pak, mulainya penyakit itu masuk sampai menimbulkan pengaruh. Oh mungkin cacar, itu mungkin masa inkubasinya mungkin hanya 2 hari misalnya. Begitu virusnya masuk, 2 hari berikutnya muncul reaksi. Oh mungkin influenza, mungkin hanya hitungan jam. Begitu virusnya masuk, maka pengaruhnya muncul. Penyakit-penyakit seksual itu rata-rata masa inkubasinya panjang, Pak. Hati-hati, kejahatan sekian tahun yang lalu jangan menganggap aman. Karena apa? Masa inkubasinya masih butuh waktu panjang. Mulai penyakit ini masuk, mulai bakterinya masuk, mulai penyakitnya masuk, sampai menguasai limfosit yang saya katakan tadi Pak. Limfosit yang ada di bawah cerebrum itu butuh waktu panjang. Sampai lebih dari 5 tahun. Ya, kalau ini sudah dikuasai hadirin sekalian, maka tubuh kita ini gagah tapi tidak punya pertahanan sama sekali. Jadi ibarat sebuah kerajaan, ya bentengnya ada tapi penjaganya tidak ada. Semua penyakit masuk. Makanya kata-kata terakhir AIDS itu S-nya itu sindrom, itu artinya semua penyakit itu bisa masuk. Pilek masuk, koreng bisa masuk. Pak Nun saya Pak, pernah kenal Freddie Mercury. Pak Mo pernah semerap Freddie Mercury nggih? Pak, wah, yang mana Pak lagunya Pak? Radio Gaga gitu ya. Wah, masya Allah luar biasa. Saya lama-lama nanti orang mikir, ini Pak Ustadz kok macam-macam ya. Ya kan saya juga pernah muda juga. Ya, hadirin sekalian, Freddie Mercury itu Pak Bu kalau tampil, ya pakai singlet itu Pak ya, badannya besar, gagah, brengosen, ya Pak. Itu Pak 2 hari sebelum meninggal itu ditayangkan di televisi. Saya masih ingat betul. Mohon maaf Bu, tubuhnya itu seperti tengkorak, hitam. Ini ciri-ciri orang penyakit AIDS itu, hitam dan kurus. Dalam 1 bulan Pak, rata-rata tuh kekurangan berat badan 3-7 kilo Pak. Bapak bisa bayangkan, nafsu makannya sudah nggak ada. Karena apa? Ya semua penyakit masuk hadirin sekalian. Itu yang ada di negeri Sodom itu. Diberitahu oleh Nabi Lut, tidak mau hadirin sekalian. Ya, tidak mau mereka itu. Terakhir hadirin sekalian, Nabi Lut ini kedatangan tamu, malaikat. Malaikat datang ke rumahnya berpenampilan sebagai seorang laki-laki yang tampan. Lewis kampung homo ketekan tamu wong lanang ganteng. Bingung Pak Nabi Lut, waduh gini sampai konangan wong kampung digeruduk, ini bingung. Di dalam rumahnya itu ada anak perempuannya 2 sama istrinya. Langsung diwanti-wanti sama Nabi Lut, ojo cerita nang sopo-sopo, nek nang omah iki ono tamu wong ganteng. Anaknya 2 perempuan nurut Bu. Lah yang istrinya tidak nurut. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf hadirin sekalian. Walaupun di Al-Quran itu ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bahkan di hadis itu dikatakan seorang laki-laki itu tidak akan lepas bersimpuh di hadapan Allah sebelum dia ditanya selesai urusan istri dan anaknya. Ditanya, tapi bukan berarti semua kesalahan tertimpa kepada laki-laki. Nabi Lut ini Pak istrinya ditinggal.
Ya, ketika azab Allah turun hadirin sekalian, ditinggal istrinya Pak. Ya, akhirnya Pak, istrinya cerita ke orang kampung, nang omai Lut ono wong lanang ganteng kaya Ustadz Lutfi ya. Langsung digeruduk Pak, digeruduk orang kampung datang ke rumahnya Lut. Lut keluarkan, Lut keluarkan. Bengong Nabi Lut sampai Nabi Lut itu mengatakan, bukankah anakku, maksudnya anak perempuan itu lebih suci dan lebih baik bagi kamu? Hati-hati Pak, Nabi itu kalau mengatakan anak, bisa anak kandungnya, bisa umatnya. Bukankah anak perempuanku lebih suci? Mereka teriak-teriak, bukankah engkau tahu bahwa kami tidak membutuhkan itu? Semakin merangsek, akhirnya Pak, 3 malaikat ini bercerita. Pak, ada beberapa nabi yang dikatakan di Al-Quran itu bertemu dengan malaikat. Ya, Nabi Lut ini. Ya, jangan dibaca surah Hud 77-83. Terus juga ada Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim dikabari bahwa dia akan punya anak, datang malaikat bertamu ke rumahnya. Nabi Muhammad SAW itu di surah An-Najm ayat 1-11. Bahkan Rasulullah melihat posturnya Jibril itu tampak jelas. Posturnya Jibril itu Pak tampak jelas. Di UFO, UFO ini kenapa Pak? UFO itu batas kita memandang. Cakrawala ini Pak. Cakrawala. Itu sejauh mata memandang, Jibril itu berdiri menembus langit. Makanya kata para ulama itu, kalau kita ingin tahu malaikat, malaikat itu hadirin sekalian, kita melihat kakinya menapak di lantai bumi ini, lalu kita dangak Pak, sampai tembus langit itu masih kakinya malaikat. Memiliki sayap 18 pasang, berarti 36. Ya, dan di surah An-Najm nanti boleh Bapak baca, Jibril itu terbang Pak, berarti memiliki sayap. Itu hadirin sekalian. Makanya kalau Muhammad Rasulullah diangkat Mi'raj itu dengan makhluk yang tembus sampai ke langit yang ke-7 itu begitu mudahnya. Ya, baik hadirin sekalian. Ada juga Maryam juga pernah bertemu dengan Jibril. Surah Maryam 23-25 itu dialognya Maryam dengan Jibril. Nah, Nabi Lut juga didatangi oleh malaikat itu. Lalu mereka mengatakan, janganlah kamu takut. Mereka tidak akan menyentuh kamu. Karena sesungguhnya kami ini adalah para utusan. Nah, saya diutus oleh Allah untuk memberitahu kepadamu bahwa negeri ini akan diazab oleh Allah. Negeri ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Dan azab itu datangnya sebelum subuh. Sungguh sebelum subuh itu waktu yang sangat dekat. Maka selamatkan pengikutmu. Bawalah orang-orang yang masih setia kepadamu kecuali loh ini Pak, Allah yang perintahkan Pak. Istrimu itu tidak baik, jangan kamu bawa. Anakmu tidak baik, ya sudah ditinggal. Ya, Nabi Nuh itu Bapak Ibu ketika melihat anaknya lari ke atas bukit karena banjir itu, diteriaki sama Nabi Nuh wong jenenge bapak, rene melo ayah le. Apa kata mereka? Enggak ya, saya akan lari ke atas bukit ya Allah, ayah, dan itu akan pasti aman. Padahal ayah mengatakan tidak, bukit itu pun akan tenggelam. Itu Nabi Nuh itu Pak, anaknya masuk neraka. Nabi Ibrahim itu hadirin sekalian, ayahnya itu tidak bisa didoakan. Nabi Muhammad SAW, pamannya yang mulai kecil membesarkan dia, itu pun juga tertinggal. Artinya hadirin sekalian, ketika nasihat sudah disampaikan, seorang suami sudah menyampaikan hasil kepada istrinya, sudah mendidik dengan baik, tapi juga masih belum. Itulah batas. Baik hadirin sekalian, istri ditinggal Pak. Dan akhirnya Pak, Allah itu hadirkan batu-batu. Batu-batu itu Pak diberi tanda. Setiap batu itu ada tulisannya Pak, ada nama-nama. Ya, oh mungkin ini untuk si fulan, si A, si B, si C dan sebagainya. Sehingga semua penduduk Sodom, baik yang sedang tinggal di negeri itu maupun yang sedang bepergian, habis semuanya Pak. Tapi negerinya masih ada Pak, bekasnya masih ada buktinya. Di bawah laut mati itu ada sebuah negeri yang diceritakan dengan negeri Sodom itu. Itu hadirin sekalian. Jadi sampai sekarang diabadikan oleh Allah agar kita mengambil pelajaran sebuah kaum yang melampaui batas. Saya ulangi, sebuah kaum yang melampaui batas. Bukan tidak ada. Kalau kita melintas antara Yordania dengan Palestina, ada negeri Sodom itu. Dan ceritanya di Al-Quran sangat jelas. Nah akhirnya Pak, suatu saat di Kampung Legetang itu Pak sebenarnya dibatasi dengan
Antara Gunung Pengamun-Amun itu masih ada kawasan, ada perkebunan, ada persawahan. Jadi Gunung Pengamun-Amun, terus perkebunan, terus baru Kampung Legetang. Jadi seandainya gunung ini mengeluarkan lahar atau longsor, itu yang kena pertama kali yang mana, Pak? Masih perkebunan dulu, Pak, masih persawahan dulu. Belum Kampung Legetang, karena antara Gunung Pengamun-Amun dengan Kampung Legetang itu masih ada jarak, dibatasi oleh kebun dan persawahan itu. Satu saat masyarakat itu mendengar ketidakwajaran, melihat ketidakwajaran. Binatang yang ada di gunung itu, Pak, turun semua, Pak. Mulai dari nun sewu, monyet, mungkin ular, mungkin burung, termasuk celeng, itu turun semua, Pak. Ini tidak wajar. Binatang-binatang ini nun sewu, Pak, lebih sensitif, lebih peka dari kita. Kalau kita mungkin binatang itu, Pak, suhu tanah itu berubah, itu mereka tahu. Ada getaran sedikit saja, mereka tuh tahu. Akhirnya mereka turun, Pak, lari dari habitatnya. Lah orang-orang kampung sana curiga, loh kok ada seperti ini, kok tidak wajar. Akhirnya apa? Orang-orang tuh bekerja bakti, bikinkan parit, saluran-saluran, agar nanti kalau betul-betul terjadi gempa, apa longsor atau mungkin aliran lahar, itu masuk ke parit-parit itu, Pak. Itu dibuat seperti itu di Kampung Legetang itu. Mereka kerja bakti. Suatu saat hadirin sekalian, pada tanggal 17 April, dicatat baik-baik, Pak. Barusan, Pak. 17 April tahun 1955, ya, hujan deras luar biasa, orang tidak ada yang keluar dari rumah, petir menyambar, terus masyarakat tuh, Pak, Bu, mendengar namanya mendengar dentuman, dem. Orang tidak mau keluar karena hujan. Nah, besoknya orang-orang dari kampung sebelah yang bekerja sebagai buruh kebun, buruh tani, datang seperti biasanya, Pak, bekerja di Kampung Legetang itu. Mereka tuh tidak menemukan kampung itu, hilang rata dengan tanah, habis tertutup dengan tanah. Mereka terheran-heran, tidak ada yang tersisa. 332 warga Legetang dengan 19 tamu yang datang hanya untuk berfoya-foya di situ, termasuk melakukan hubungan seksual dan sebagainya, hilang semuanya. Allah hanya menyisakan 2 orang. Apa tujuannya? Agar mereka itu menjadi saksi tentang kejadian itu. Pak, nun sewu, Pak, tentang negeri Sodom yang tenggelam itu, Pak, itu barang hal yang mudah bagi Allah. Dulu bumi itu tidak ada, Allah adakan gampang. Pak, masih ingat kejadian Palu, Pak? Palu itu berapa tahun yang lalu, Pak? Pernah mendengar istilah likuifaksi? Ya, saya itu mulai dikenalkan kejadian di Palu. Likuifaksi itu, Pak, artinya apa? Bumi itu tiba-tiba menjadi liquid, menjadi cairan. Bumi itu jadi encer, ya. Satu perumahan di Palu itu tenggelam, Pak, masuk ke perut bumi. Bahkan videonya masih ada, Bapak Ibu. Silakan dilihat likuifaksi di Palu. Pohon kelapa tuh, Pak, gini, Pak, seret masuk ke dalam, disedot sama bumi itu. Bapak lihat lumpur lapindo, Pak. Lumpur lapindo itu sebaliknya Allah tumpahkan keluar isi buminya. Itu menenggelamkan. Ya, bukan dari atas tapi dari bawah sampai perumahan. Itu kan ada perumahannya, Pak. Habis semuanya. Jadi cara seperti ini hadirin sekalian bagi Allah sangatlah mudah. Dulu tidak ada diadakan, kalau hanya menenggelamkan, hanya membuat banjir, itu jauh lebih mudah hadirin sekalian. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, masih ingat kejadian tsunami 2004, Pak? Yang katanya tanggal 25 Desember di pantai itu terjadi pesta seks. Orang laki dan perempuan sama-sama tidak menggunakan baju sehelai pun. Akhirnya apa? Allah hadirkan tsunami. Pertanyaannya hadirin sekalian, di tsunami, di Palu, dimanapun Allah azab, apakah yang mati itu hanya orang pelaku dosa, Pak? Apakah ulama? Oh, iki omai ulama, banyu ini terus belok. Tsunami katut semuanya. Itu hadirin, itulah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Kita ini walaupun ngerti, tapi ketika kita tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, oleh Allah kita pun juga diazab. Makanya Al-Quran itu mengatakan kuntum khaira ummati uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, khaira ummah uhrijat linnas, yang aku hadirkan di tengah-tengah perhelatan manusia dengan 3 syarat, bukan tanpa syarat.
Yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu mohon maaf, saya jenengan panggil Ustadz. Saya ini Pak Bu baru hanya sebatas amar ma'ruf. Saya tidak tahu jenengan apakah sudah sampai pada level nahi mungkar. Ya, kalau ada orang tadi saya lewat di rumah saya itu, ada di pojok rumah saya itu Pak Wandi, markas bonek. Mereka nobar Pak. Ya, kalau kita menemukan orang seperti itu, paling banter Pak, paling banter mek ngejak sholat. Saya kalau berangkat sholat, ya lewat teman-teman itu, ya paling cuman ngajak sholat. Itu namanya Pak baru amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Mereka pun juga menyambutnya juga bagus kok Pak. Ya, apa jawabannya? Nggih Bah, kula nyusul Bah. Ya numpak bemu ae. Nggih Bah, kula nyusul Bah. Nggih Bah, titip salam mawon. Itu amar ma'ruf. Tapi kalau jenengan turun Pak, terus mereka dimarahi, Mas ngene iki dosa. Wayahe subuh sampan sik ngucut, wayahe subuh sampan sik totoan iki dosa neraka. Waduh Pak, gak dawa umure Pak. Kita tidak mampu berbuat seperti itu. Makanya kita ini hanya bisa beramar ma'ruf, nahi mungkarnya belum. Lalu bagaimana hadirin sekalian? Maka saya berkali-kali mengatakan, jadikan masjid sebagai medianya. Makmurkan masjid, hadirkan orang sebanyak-banyaknya di masjid. Masjid yang bagus, bukan masjid yang karpetnya lembut dari Turki, lalu parfumnya wangi, lalu AC-nya nyala semuanya. Tidak cukup itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang ngurusi masjid itu Pak, saingannya ngurusi hotel Pak. Ngurusi masjid itu saingannya ngurusi hotel. Jangan sampai orang itu lebih suka masuk hotel karena toiletnya bagus. Bareng melebu masjid, ya nek pipis yang tangan kiri ki nyekel lawang. Mergo selote wis gak ono. Lagi ini didorong arek cilik tekan jaba lah kacoi. Ya. Banyak Pak masjid seperti, karena apa? Dianggap remeh. Sehingga akhirnya Pak orang lebih tidak suka. Ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang biasa hidupnya bagus Pak, toiletnya bersih. Betul Pak nggih? Masuk masjid. Sehingga kadang-kadang mengenal masjid itu dengan mengenal hotel, itu cukup dilihat dari hidungnya Pak. Dari hidung saja. Endi sing masjid, endi sing hotel, itu bisa dikenal dari baunya saja. Nah, ini memang penting Pak, tapi lebih penting lagi bagaimana menghadirkan orang sebanyak-banyaknya. Makanya saya pernah menyampaikan ke jenengan, kalau ada acara seperti mulutan, lalu ada buah, ada jeruk, ada semangka, boleh enggak Pak? Boleh enggak? Loh kalau enggak boleh, lah terus yang kita sarapan di sebelah ini untuk apa ini? Ya, ada masjid yang menawarkan kepada orang yang hadir ngaji, masuk tuh Pak dikasih minyak goreng, dikasih super mie. Saya tahu di Banyu Urip tuh Pak, ya dikasih gula 1 kilo, dikasih kecap. Loh kok tahu? Karena saya dapat keempat-empatnya Pak. Ya, saya pulang dibawakan, tiba-tiba 4 macam Pak. Orang tuh masuk dikasih 1 minyak goreng. Boleh enggak Bu? Boleh. Itu inovasi masjid agar orang tuh masuk ke dalam masjid. Masjid ini ibaratnya kelas Pak. Bagaimana guru bisa memberikan nasihat kalau siswanya masih bertebaran di luar kelas, lebokno nang kelas sih. Ya apa carane diiming-imingi, aile sing mlebu oleh es krim, aile sing mlebu oleh iki, ndak apa-apa masukkan semuanya. Jangan bangga menyebutkan saldo masjid 120 juta. Tapi jamaah gak ono, programnya gak ono, ndak ada orang masuk ke masjid. Itu Pak, ya. Masjid harus menjadi solusi segala-galanya. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Butuh ilmu, datang ke masjid. Butuh beras, datang ke masjid. Butuh masalah, karena keluarganya ada masalah, datang ke masjid. Harus seperti itu sekarang Pak. Bapak melarang orang berbuat zalim, kita mungkin tidak berani Pak. Wong sing pemerintah gak wani kok. Apalagi kita. Ya. Tapi cara yang lain, kita hadirkan mereka ke masjid. Gak bapake, mungkin anake. Banyak Pak orang yang berubah dari anaknya itu banyak. Bapak isik pancet tapi anaknya ngaji nang TPQ. Betul Pak ya?
Bapaknya tuh tidak berubah, tapi lama-lama anak ini pinter berdoa, teko dile, teko alkohar ya. Aku diajari dungo nang alkohar ya. Itu Pak, saya dapat cerita tuh Pak, ada seorang ayah tuh nangis malam-malam karena anaknya tahajud. Tahajud doa Pak, berdoa itu didengarkan sama orang tuanya, yang didoakan tuh ayah dan ibunya. Dari mana? Diajari masjid. Itu cara kita hadirin sekalian. Karena kalau tidak Pak, kita dihukum oleh Allah. Tidak hanya orang yang fasik, tidak hanya orang yang zalim, orang alim pun karena tidak mau berbuat, karena tidak mau mengingatkan, katut semuanya. Ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pengingat bagi kita, ya, agar kita berbuat baik terus, berbuat terus apapun hadirin sekalian, sampai nanti kita menghadap kepada Allah. Saya akan pernah menyampaikan, kita nih Pak, nun saya Pak, bukan saya menghibur, tapi kita nih insya Allah masuk surga. Ini bukan Habib saya ini ya. Insya Allah masuk surga, karena masuk surga itu mudah Pak. Dan jenengan ini sudah banyak melakukan perbuatan yang menuju surganya Allah. Hanya 2 syaratnya, jangan syirik pada Allah dan jangan melakukan dosa besar. Perbuatan yang jenengan lakukan ini Pak, sudah banyak yang bisa menghapus dosa kecil. Perjalanan jenengan ke masjid sampai pulangnya itu menghapus dosa kecil. Jadi kalau kita ini mungkin ngapunten bagi tidak bisa menjaga mata, mungkin karena melihat aurat dan sebagainya, atau mungkin lisan kita mungkin tidak pandai menjaga sehingga ada yang riba dan sebagainya, itu sudah terhapus dengan dosa kecil yang sudah kita lakukan setiap hari, dengan pahala-pahala yang kita lakukan itu Pak. Asalkan 2, jangan syirik pada Allah dan jangan melakukan dosa besar. Fa insya Allah dari pintu manapun, insya Allah akan disambut oleh para malaikat min kulli bab, dari pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu hadirin sekalian, semoga manfaat. Mari kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.